Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Aula Rahmah dengan NIM 1910701123 dari kelas Psikologi D. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil resume mengenai materi kode etik dari bab 1 sampai bab 8. Dalam bab 1 yaitu mengenai pedoman umum. Dalam pedoman umum dijelaskan mengenai adanya perbedaan ilmuwan psikologi dan psikolog. Apa yang membedakan ilmuwan psikologi dan psikolog? Yang pertama, yaitu dari latar belakang pendidikan. Psikolog itu merupakan lulusan S1 pendidikan yang dengan sistem kurikulum lama atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi S1 dan lulus dari pendidikan profesi psikolog atau S2 serta pendidikan magister psikologi atau profesi psikolog. Kemudian ilmuwan psikologi yaitu orang yang menempuh pendidikan psikologi dari S1 sampai S3. Lalu perbedaannya dalam kewenangan. Jikalau psikolog itu dia bisa melakukan intervensi dan memiliki praktik klinis dengan syarat ia harus memiliki surat izin praktek psikolog atau SIPP dan juga ia wajib memiliki surat sebutan psikolog atau yang disingkat SPP. Sedangkan ilmuwan psikologi ia tidak bisa melakukan intervensi. Tentunya ilmuwan psikologi dan psikolog ia harus mematuhi prinsip umum. Seperti yang pertama, ia harus menghormati harkat martabat manusia. Ia tidak boleh membeberkan rahasia dari kliennya. Kemudian yang kedua, ia harus memiliki integritas dan sikap ilmiah. Terkait penelitian, ia tidak boleh memanipulasi data klien. Kemudian yang ketiga ada profesional. Ia harus bisa membedakan masalah pribadi dengan pekerjaannya. Kemudian ia harus mematuhi prinsip keadilan. Ia harus melayani klien dengan latar belakang apapun dan ia tidak boleh memandang materi. Tidak boleh memandang apakah ia cantik atau tidak boleh memandang apakah ia kaya gitu. Kemudian ia juga harus memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain, seperti ia juga tidak boleh menerima suap seperti itu. Kemudian beranjak ke bab 2 yaitu mengatasi isu etika. Dalam bab ini membahas seputar penyalahgunaan di bidang psikologi dan bagaimanakah cara penyelesaiannya. Nah, ada majelis psikologi. Majelis psikologi itu adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik secara ilmuwan maupun praktek psikologi kepada anggota maupun organisasi. Kemudian juga ada HIMSI. HIMSI itu apa? HIMSI merupakan organisasi sebagai wadah berhimpunnya profesional psikologi di Indonesia. Pada mulanya, HIMSI didirikan di Jakarta dengan nama Ikatan Sarjana Psikologi atau disingkat dengan ISPSI pada tanggal 11 Juli 1959. Namun, karena perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, organisasi ini mengubah nama menjadi Himpunan Psikologi Indonesia atau yang sekarang dikenal dengan HIMSI melalui Kongres Luar Biasa pada tahun 1998 di Jakarta. Anggota HIMSI memiliki minat dan praktik yang sama, telah bergabung dalam 18 buah anggota organisasi ikatan minat atau asosiasi. Nah, dalam bab 2 ini juga dijelaskan mengenai penyalahgunaan psikologi. Ada penyalahgunaan ringan, berat, dan sedang. Penyalahgunaan ringan yaitu seperti contohnya waktu yang berlebihan pada saat tes psikologi. Lalu contoh penyalahgunaan sedang itu seperti seorang psikolog yang melakukan kesalahan dalam mendiagnosa sebuah kasus. Kemudian contoh penyalahgunaan berat itu seperti adanya pemanipulasian penilaian terhadap klien. Nah, jadi dalam penanganan penyalahgunaan psikologi ini, Majelis Psikologi bekerjasama dengan HIMSI dalam membantu memecahkan permasalahan jika terdapat penyalahgunaan di bidang psikologi di Indonesia.
IMSI dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Namun, keluhan tersebut juga harus didasarkan kepada fakta-fakta yang jelas dan harus masuk akal. Kemudian dalam bab 3 mengenai kompetensi. Dalam bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup kompetensi psikolog dan ilmuwan psikologi seperti memberikan pelayanan, penelitian, konsultasi, dan berbagai pengalaman profesional lain dengan mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga di pasal 8 dalam bab 3, psikolog dan ilmuwan psikologi itu wajib meningkatkan kompetensi baru mereka dengan melakukan pelatihan atau studi yang lebih lanjut. Kompetensi di sini tidak hanya berupa hard skill, namun juga soft skill seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh psikolog atau ilmuwan psikologi. Kemudian dalam mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain seperti asisten atau mahasiswa, seorang psikolog harus memilih orang yang tepat sesuai kemampuan mereka agar tidak salah diagnosa seperti itu. Kemudian dalam masalah dan konflik personal, seorang psikolog dan ilmuwan psikologi harus mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun yang dapat merugikan layanan psikologi. Kemudian dalam layanan keadaan darurat, misalkan dalam keadaan darurat seperti mengikuti relawan dalam bencana. Nah, ilmuwan psikologi atau psikolog harus segera menolong dan mencari bantuan kepada teman koleganya yang berkompeten dalam hal tersebut agar bisa menghandle ketika psikolog atau ilmuwan psikologi tidak mampu menanganinya. Kemudian dalam bab hubungan antar manusia, psikolog dan ilmuwan psikologi harus memiliki sikap profesional, yaitu harus bisa memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan layanan tersebut tanpa melakukan keberpihakan dalam kepentingan layanan. Kemudian juga dilarang untuk melakukan tindakan merugikan seperti melecehkan atau meremehkan individu lain sehingga individu tersebut merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari dampak buruk yang terjadi seperti konflik dan lain-lain. Kemudian juga dalam hubungan antar manusia ini, seorang psikolog atau harus memiliki setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan atau asesmen dan intervensi juga yang melibatkan manusia atau individu lain harus disertai dengan informed consent. Informed consent itu seperti persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi tersebut. Kemudian, dalam bab hasil pemeriksaan psikologis, psikolog atau ilmu psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien. Dalam kerahasiaan rekam psikologis, maka seorang psikolog wajib merahasiakan data dengan menggunakan inisial atau nama samaran. Kemudian untuk mempermudah pencarian data, maka data diurutkan sesuai abjad serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Psikolog juga harus dapat menjaga atau juga dapat memusnahkan data atau catatan dan menghilangkannya dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kode etik psikologi. Iklan dan pernyataan publik. Yang dimaksud dalam pasal ini yaitu berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog. Di bidang psikologi itu mencakup iklan, misalnya berupa brosur, CV, atau hasil seminar yang dapat dimuat melalui media cetak atau elektronik. Dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik itu secara lisan maupun tertulis, maka psikolog tidak boleh menipu mengenai gelar yang ia punya, kemudian mengenai pengalaman dan izin praktek, serta sebagainya. Kemudian, tidak boleh memberikan kompensasi pada karyawan pers sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Dan terakhir, psikolog dan ilmuwan dalam menjelaskan kemampuannya juga harus jujur dan tidak boleh berlebihan.
Biaya layanan psikologi. Biaya dan layanan yang ditarifkan juga harus sesuai atau memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh psikolog tersebut. Kemudian juga biaya tersebut berdasarkan layanan yang diberikan oleh psikolog. Kemudian psikolog dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologinya. Riset dan publikasi. Dalam melaksanakan penelitian, maka harus diawali dengan penyusunan dan penulisan rencana penelitian secara rapi dalam sebuah proposal dan protokol penelitian, sehingga penelitian tersebut mudah dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kedua, harus memahami batasan kewenangan dan tanggung jawab penelitian. Kemudian juga harus memenuhi aturan dan izin penelitian dari instansi terkait. Diperlukannya juga informed consent penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan untuk aturan publikasi hasil penelitian, psikolog dan ilmuwan psikologi harus bersikap profesional dalam mempublikasikannya. Tidak boleh melakukan plagiarisme dan harus mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Psikologi forensik. Nah, psikologi forensik ini merupakan bidang psikologi yang berkaitan dalam bidang hukum, khususnya hukum peradilan pidana. Dalam melakukan praktik forensik, maka seorang psikolog harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar psikologi forensik. Kemudian juga mesti memahami sistem hukum di Indonesia dan berdasarkan pekerjaannya sesuai kode etik psikologi. Dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik juga harus berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Dan yang terakhir, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus yang ia tangani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.